ada lagi perbedaan esensi yang tidak memerlukan penambahan, tidak perlu ditambahkan terhadap sesuatu, terhadap jenisnya misalnya, karena dia jenis paling tinggi, seperti jenis tinggi. Di sana juga tidak menolak keuniversalan, karena dia berada di puncak klasemen pahaman. Berbeda, jadi misalnya apa namanya, kan yang dibahas ini perbedaan itu bisa mengkhususkan sesuatu enggak? Awalan dikata bisa mengkhususkan sesuatu, oke. Tapi perbedaan yang mengkhususkan sesuatu ini melahirkan individu tidak? Tidak. Ini misalnya binatang ditambahi rasional, tidak menghasilkan individu, tapi dia berbeda dari yang lain. Binatang rasional berbeda dari binatang merinci. Apalagi yang tidak perlu penambahan, yang paling tinggi sekali apa? Misalnya benda. Benda tidak perlu penambahan, karena dia memang klasemen tertinggi pahaman. Benda sesuatu yang punya 3 dimensi misalnya, kayak begitu. Dia terbedakan dari apa? Dari non materi yang tidak memiliki 3 dimensi. Nah, tapi tidak perlu penambahan. Penambahan kepada jenis yang mencakupinya secara zati, enggak. Sesuatu itu bukan zat daripada benda. Sesuatu yakni something, bukan sesuatu, yakni bukan yang bermakna seperti benda itu. Nah itu saja pahamannya. Jadi perbedaan di sini tidak melahirkan individuasi. Berbeda dengan individu itu sendiri. Kalau individu terbedakan dari yang lain tanpa penambahan. Dengan apanya? Dengan keberadaan eksternalnya. Ketika manusia berbentuk seperti Joko di luar, sudah otomatis dia terbedakan dari yang lain, tanpa ditambah-tambah, tanpa apa-apa. Dan terbedakan secara individu, yakni betul satu. Tapi kalau pembeda, dia hanya membedakan dari yang lain, tapi dalam bentuk global, yakni dalam bentuk universal. Rasional tetap universal, tapi Joko tidak universal lagi. Jadi ini yang mau dibahas ini sama-sama perbedaan individu. Perbedaannya dengan apa? Lalu pembeda atau sifat khusus yang lazim atau sifat khusus yang tidak lazim, bagaimana cara membedakannya? Ketika kita bilang pembeda, kan jelas bahwa dia membedakan dari yang lain. Ketika kita bilang sifat khusus, jelas bahwa itu membedakan dari yang lain, sekalipun tidak zati. Ketika kita bilang sifat khusus yang lazim, itu jelas membedakan sesuatu dari yang lain, sekalipun tidak dari zatnya. Nah, tapi pekerjaan membedakan, yakni sesuatu yang diberikan sehingga mereka membedakan esensi dari esensi yang lain itu, terbedakannya itu menolak global atau tidak? Yakni terbedakan masih dalam bentuk yang global atau tidak? Dikatakan kalau perbedaannya itu karena pembeda atau sifat lazim atau apa, tetap melahirkan global, yakni universal itu. Terbedakan dari yang lain, tapi dari yang lain maksudnya apa? Dari golongan lain. Dia apa? Banyak. Ada Joko, ada Amir, ada Hasan. Kalau contohnya manusia, dia sudah dibilang binatang rasional, tapi di dalamnya masih terdapat global. Global artinya banyak loh. Tapi kalau Joko di luar, dia terbedakan dari yang lain, tapi betul-betul sudah mandiri sendiri. Kata orang Jawa, sendiri. yakni sendiri-sendiri betul. Terbedakan secara nyata dari yang lain, tidak mengandungi sedikit pun dari globalisasi atau keuniversalan atau banyak atau samar-samar atau apa terserah deh. Walhasil ketika manusia ini sudah terindividuasikan menjadi wujud luar seperti Joko, otomatis kejokoan Joko itu membedakan Joko dari yang lainnya, dari apa saja gitu.
Jadi perbedaan yang betul-betul membedakan individuasi itu. Tapi kalau misalnya perbedaan yang tidak betul-betul membedakan, dia hanya bedakan antara golongan, tapi antara oknum-oknumnya tidak terbedakan. Joko Amir tidak terbedakan. Tapi kalau individuasi, betul-betul oknumnya juga terbedakan. Itu yang mau diterangkan.